Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, semuanya, rekan-rekan, terima kasih atas kesediaannya barangkali untuk bergabung dalam Meet yang hari ini saya laksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2022-2023. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan ini telah hadir bersama kita semuanya, ada kurang lebih 9 atau 10, tadi ada yang sempat keluar lagi, mungkin kendala jaringan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang menurut saya setelah saya mendapatkan materi di pendidikan guru penggerak tersebut rasanya cukup penting untuk dapat kita laksanakan di lingkungan kita, terutama di kelas ataupun di sekolah, karena pada prinsipnya setelah saya mempelajari modul ini, cukup dirasa cukup luar biasa pentingnya, karena saya juga kemarin sempat melaksanakan beberapa langkah, memang belum semuanya dapat saya lakukan, akan tetapi beberapa poin dari modul ini sudah saya coba lakukan di kelas, terutama yang berhubungan dengan kedisiplinan atau ketertiban, menjaga ketertiban, kenyamanan di dalam kelas. Meskipun belum maksimal rasanya, akan tetapi perubahan itu ada, perubahan itu dapat saya rasakan, dapat anak-anak rasakan setelah saya mencoba mempraktekkan beberapa poin dari modul ini, modul budaya positif ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, barangkali izinkan saya berbagi layar, share screen untuk materi tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan jaringannya lancar semua, tidak ada kendala. Sudah bisa nampak Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan? Sudah, Pak. Tampak. Ya, terima kasih. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Dan saya Wendri Galih Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Daya Luhur 01, Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Cilacap. Dan ini pengajar praktik Bu Indriani Rohmaningsih dan Bapak Lukito Lebdo Pitono sebagai fasilitator dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan.
atau yang sedang saya ikuti. Sebelum ke materi, di sini saya punya pertanyaan, setuju atau tidak setuju tentang kalimat yang ada di layar, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan bisa dijawab di kolom komentar, Bapak Ibu semuanya yang hadir. Di kolom chat boleh dijawab, dan nanti tentang materi ini akan kita bahas di materi yang lebih dalam lagi tentang bagaimana sih hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Berikutnya yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Nah, itu materi yang akan kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Berikutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari makna, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang mampu menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu yang saya maknai dalam materi yang ini, disiplin positif. Ketika kita di kelas mendisiplinkan anak, mungkin anak mau mendisiplinkan diri itu karena takut ada hukuman, takut ada sanksi dan lain sebagainya. Ternyata disiplin yang sesungguhnya itu muncul dari diri pribadinya masing-masing. Jadi tidak karena dasar takut adanya hukuman, takut adanya sanksi dari sekolah misalnya atau dari guru. Nah, disiplin yang sesungguhnya menurut modul ini bahwa disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, itu. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, dan dalam kurikulum Merdeka khususnya bahwa profil pelajar Pancasila itu yang di kurikulum Merdeka sesuai dengan ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, poin-poin ini tentu Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga sudah paham, sudah mengenal, sudah mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ini. Terutama dalam kemarin banyak kita bahas, banyak kita pelajari dalam PMN dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi modul ini berkaitan erat dengan PMM tersebut.
banyak materinya yang juga dipelajari sama di sini. Kemudian yang berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang tadi sempat saya bahas, sempat saya singgung di awal bahwa teori motivasi dan perilaku manusia ini ketika seorang anak didik kita di kelas, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka berdisiplin karena takut akan hukuman. Nah, itu masih termasuk kepada motivasi eksternal dari luar. Jadi ketakutan akan hukuman, ketakutan akan sanksi misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya anak berdisiplin karena mereka ingin mendapatkan hadiah misalnya. Nah, itu masih termasuk motivasinya motivasi eksternal yang menggerakkan mereka itu dari luar gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini baru untuk menghargai diri sendiri ya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif ini yaitu yang ini, yang terakhir, yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, disiplin positif yang sesungguhnya itu ternyata harus dimotivasi, harus mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya seiring dengan teori yang tadi, bahwa disiplin yang sesungguhnya itu berasal dari dirinya sendiri. Demikian dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berikutnya masih tentang teori motivasi. Nah, ini yang poin 2 tadi sempat dibahas, bahwa dihukum oleh penghargaan. Kalau kita ingat bahwa sempat di kurikulum Merdeka khususnya ya, yang mulai tahun ini dilaksanakan, bahwa tidak ada peringkingan di kelas, tidak ada istilahnya anak yang mendapat peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat seterusnya. Nah, arahnya ternyata di sini dihukum oleh penghargaan, karena ternyata menurut teori yang dijelaskan dalam modul ini, bahwa penghargaan dapat menurunkan kualitas, kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas, yang ketiga, penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Ya, bahwa dengan kalau kita kaitkan dengan perankingan di kelas, atau misalnya penghargaan di kelas kepada satu orang anak tertentu, ternyata dapat menurunkan kualitasnya. Karena menurut penelitian para ahli, bahwa ketika seorang anak mendapatkan penghargaan yang berlebih, mereka akan merasa nyaman akan hal itu. Tidak ada motivasi tambahan karena mereka merasa sudah menjadi yang terbaik misalnya. Kemudian untuk anak yang peringkatnya misalnya di bawah, peringkatnya jauh di bawah, mereka akan merasa minder dan tidak ada, justru malah mematikan motivasinya untuk terus berkembang. Nah, itu kenapa dalam materi ini ada tentang dihukum oleh penghargaan. Kemudian yang berikutnya, bentuk
program kebajikan atau apresiasi. Nah ini jadi apresiasi ini harus memiliki pedoman beberapa hal, yaitu yang pertama beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, artinya mengapresiasi secara pribadi dan secara khusus, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian tanpa membedakan mereka, kemudian yang berikutnya beri pengakuan secara konsisten, artinya pengakuan tersebut tidak hanya sekali tapi berkelanjutan. Kemudian yang terakhir fokus pada proses. Nah ini poin fokus pada proses ini mengapresiasi prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Karena yang saya rasakan juga ketika misalnya berada di kelas, tetap anak tidak semuanya mampu misalnya dalam suatu permasalahan menyelesaikan masalah tentang soal misalnya atau apa. Jadi tiba-tiba disamakan hasilnya betul. Jadi kita perlu melihat juga prosesnya seperti apa. Apakah anak benar-benar melalui langkah-langkahnya dengan sudah benar, atau misalnya langsung dapat jawaban dari temannya misalnya seperti itu. Jadi kita perlu memberikan apresiasi itu dan mempertimbangkan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya, nah ini, mari berdiskusi. Di sini ada beberapa tindakan guru yang biasanya mungkin pernah dilakukan, mungkin pernah ditemui di di kelas ataupun di sekolah, mencatat 1000 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu semuanya. Silahkan boleh dijawab di kolom komentar, di kolom chat, bisa dimanfaatkan. Nomor 1, kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ke nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK atau olahraga. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu boleh dimanfaatkan kolom chatnya. Terima kasih yang sudah mengisi dan mengirim. Berikutnya mari kita lihat jawabannya. Ternyata ini jawabannya Bapak Ibu semuanya, bahwa mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu juga termasuk hukuman. Nah, yang termasuk konsekuensi yaitu poin yang keempat, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coretnya. Itu merupakan konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang
kelima juga termasuk konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan konsekuensi yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berikutnya materi tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, dan efeknya anak membenci kedisiplinan, justru malah membenci kedisiplinan itu dari efek hukuman tersebut. Kemudian hukuman cirinya bersifat paksaan, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut anak malah berbohong misalnya. Kemudian mereka marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin berupa stimulus dan tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi sifatnya hanya sementara. Nah itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini masih berkaitan dengan konsekuensi yang tadi. Nah, ini dalam tabel ini dijelaskan bahwa identitas gagal itu berupa hukuman, kemudian identitas sukses itu disiplin. Dia mendapat konsekuensi dari apa yang telah dilaksanakan, kemudian ada proses restitusi di sana. Jadi dalam tabel ini, dalam identitas gagal, hukuman, akhirnya ujungnya itu negatif. Kemudian konsekuensi itu bersifat netral, dan dari restitusi, dari proses restitusi itu yang dilalui oleh anak, oleh peserta didik kita, itu akhirnya akan bersikap positif. Berikutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dari permasalahan yang ada atau yang dialami oleh siswa. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tetap diterima meskipun mereka misalnya melakukan kesalahan, atau misalnya melanggar peraturan di kelas atau keyakinan kelas. Istilahnya sekarang keyakinan kelas ya Bapak Ibu semuanya. Berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya mungkin kita semuanya
saya juga di kelas biasanya menggunakan dulu peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, sekarang ternyata setelah mempelajari modul ini, saya di kelas membuat keyakinan kelas. Jadi apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika namanya sudah peraturan kelas, itu kemungkinan anak atau siswa kembali lagi ke poin yang tadi yang di awal disampaikan, bahwa motivasinya itu karena mereka takut dari bahasanya, dari kalimatnya juga sudah menakutkan mungkin bagi anak. Nanti kita bahas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kalimatnya seperti ini: kami guru dan murid yang saling menghormati. Nah, yang di tanda merah ini yang tulisannya warnanya berbeda, itu merupakan nilai-nilai yang harus kita munculkan. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu hanya contoh, dan kita semua, Bapak Ibu guru semuanya, juga tentu lebih bisa menyesuaikan barangkali yang bisa kita laksanakan di kelas, bisa kita terapkan di kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang mungkin nanti bisa diterapkan dan bisa disepakati oleh bersama. Berikutnya, nah ini jadi peraturan kelas, lingkupnya itu kecil, paling berada di tengah, paling kecil. Kemudian keyakinan kelas di luarnya lebih besar, kemudian akan menciptakan lingkungan yang positif di kelas dan di sekolah tentunya, dan akhirnya terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya, ini untuk contoh peraturan di kelas dan keyakinan kelas seperti apa, kalimatnya yang terkait dengan peraturan kalimat-kalimat yang ada di sini. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi dari kata yang mungkin pernah dibuat menjadi peraturan kelas, lalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin dicapai itu ternyata merupakan bentuk nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan poin dari menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nah, itu merupakan nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba misalnya, itu nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk nilai menghormati orang lain juga. Kemudian menggunakan masker, itu nilai keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, juga itu merupakan nilai keselamatan dan keamanan. Berikutnya, nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia ini pada prinsipnya ada 4: kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, dan penguasaan. Nah, itu semua merupakan
kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Berikutnya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Poin ini cukup menarik menurut saya karena ketika mempelajari modul ini dalam pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, ternyata membuat saya juga merasa jadi merefleksikan diri bahwa ternyata selama ini misalnya saya berada di posisi yang mana nih ketika misalnya berada di kelas bersama anak-anak. Jadi dalam 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, dalam posisi ini dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita bisa melihat dalam tabel, misalnya guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ternyata termasuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Atau misalnya guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Ibu kecewa karena kalian seperti ini, seperti itu. Nah, itu termasuk posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian untuk pemantau, mereka menghitung dan mengukur. Kemudian untuk posisi manajer, biasanya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu ternyata masuk posisinya posisi sebagai penghukum. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatanya, ibu merasa stres menghadapi kamu. Itu membuat posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah jangan lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu, bla 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 dan seterusnya. Itu posisi sebagai teman. Untuk posisi pemantau, guru berkata, apa peraturannya? Guru bertanya. Kemudian untuk posisi manajer, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, untuk posisi manajer ini memang menuntun anak untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian hasil dari 5 posisi kontrol ini, untuk penghukum, anak menjadi berontak, kemudian menyalahkan orang lain dan malah cenderung sering berbohong. Kemudian untuk posisi pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, kemudian menyangkal, kemudian berbohong. Posisi kontrol sebagai teman, hasilnya yaitu anak menjadi ketergantungan. Untuk yang pemantau, anak mampu menyesuaikan diri apabila mereka diawasi. Dan untuk posisi kontrol sebagai manajer, mereka atau anak akan menguatkan pribadinya. Jadi setelah saya kemarin mempelajari modul ini juga saya menjadi berkaca, sudah di posisi mana saya itu ketika misalnya sedang berhadapan dengan anak, sedang berada di kelas.
mungkin juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa merefleksikan, bisa mengingat kembali kata-kata atau kalimat seperti apa yang sering disampaikan kepada anak di kelasnya. Dan harapannya tentu semoga tidak di posisi ini, di identitas gagal, di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Karena itu dampaknya atau hasilnya juga ternyata seperti ini, anak memberontak, anak menyalahkan orang lain, anak cenderung sering berbohong. Dan tentu yang paling diharapkan adalah posisi kayak itu sebagai manajer. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan, justru mereka akan merasa dikuatkan dan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bisa sharing mungkin di sesi berikutnya, di sesi sharing berbagi pengalaman tentang 5 posisi kontrol ini. Berikutnya, contoh posisi kontrol, pernyataan-pernyataan yang disampaikannya, misalnya kalimatnya berupa saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk 5 posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian contoh kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini contoh untuk yang dilakukan oleh posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kalimat ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini contoh untuk posisi pemantau. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir dalam melaksanakan atau dalam mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai penghukum. Ini contoh 5 posisi kontrol. Berikutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini saya juga sudah mencoba melaksanakannya, membuat skenario dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu dengan kita bertanya atau kita menyampaikan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau misalnya kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dengan pertanyaan seperti itu. Atau kita bisa bertanya juga dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang dulu kita telah sepakati. Misalnya kesepakatan kelas yang telah dibuat misalnya. Kemudian bisa juga misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti ke depannya. Ini contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah, contoh praktik skenario segitiga restitusinya sudah saya upload di YouTube. Saya coba, mungkin Bapak Ibu semuanya nanti bisa melihat. Saya bagikan di kolom komentar. Nanti bisa dibuka, bisa dilihat. Sudah saya kirim, nanti bisa di copy, dilihat di YouTube. Contoh praktik skenario segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, sudah saya coba bersama peserta didik saya kelas. Berikutnya saya akan mencoba menampilkan barangkali sebagai gambaran Bapak Ibu semuanya.
dalam melaksanakan budaya positif di sekolah yang sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama saya membuat dulu rancangannya, seperti yang nampak di layar. Rancangan tindakan aksi nyata dengan judul menumbuhkan semangat gotong royong menjaga lingkungan sebagai wujud budaya positif di sekolah. Judul modulnya yaitu modul 1.4 budaya positif, dan nama peserta Wendri Galih Bahtiar. Latar belakang saya dalam melaksanakan aksi nyata ini, bahwa pendidikan di sekolah tidak hanya tentang nilai dan prestasi akademik, namun harus diimbangi oleh pembentukan karakter siswa sesuai dengan perkembangannya. Hal ini sejalan dengan kutipan dari KHD Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa muara akhir dari sebuah pendidikan yaitu menciptakan manusia yang penuh dengan rasa kebijaksanaan. Jika saya boleh mengartikan petikan di atas, menurut KHD bahwa pendidikan tidak melulu tentang nilai, tetapi harus seimbang juga dengan pendidikan karakter yang dibangun di sekolah. Sebagai guru, kita harus mampu menjadi teladan bagi siswa, memberikan motivasi, serta memberikan dorongan demi kemajuan perkembangan mereka. Salah satu yang ingin saya praktikkan yaitu membangun dan menanamkan salah satu nilai dalam mencapai profil pelajar Pancasila, yakni menumbuhkan semangat gotong royong di sekolah, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya merasa khawatir budaya gotong royong yang sampai saat ini masih saya percayai sebagai salah satu kekuatan dan karakter budaya bangsa bisa hilang seiring dengan cepatnya perkembangan zaman, serta dampak negatif dari globalisasi bagi siswa. Saya merasa siswa di sekolah saya khususnya masih belum peduli akan pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya, masih banyak siswa yang belum bertanggung jawab melaksanakan tugas piket di kelas meskipun sudah ada jadwal yang dibuat bersama-sama. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini diantaranya: 1. Menumbuhkan salah satu budaya positif sebagai profil pelajar Pancasila di sekolah, yakni semangat gotong royong sebagai kekuatan dan identitas bangsa. 2. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman. 3. Melatih rasa tanggung jawab siswa terhadap kewajibannya dalam upaya menanamkan budaya positif di sekolah. Berikutnya tolak ukur keberhasilannya. 1. Siswa terbiasa disiplin menjaga lingkungan sebagai bekal mereka hidup di masyarakat. Yang kedua, terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Yang ketiga, siswa merasa nyaman berada di kelas atau di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu: minggu pertama aksi nyata, 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait rencana aksi nyata. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada siswa terkait rencana aksi nyata. Yang ketiga, membahas kembali keyakinan kelas dan maknanya bersama siswa. Kemudian minggu kedua aksi nyata, saya melakukan pembiasaan gotong royong dalam menjaga kebersihan kelas setiap hari. Kemudian yang kedua, melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah rutin setiap minggu 1 kali. 3. Mengangkat duta kebersihan sekolah yang dipilih dari dan oleh siswa yang bertugas sebagai tim koordinator kebersihan sekolah yang dibimbing oleh guru. Dalam minggu ketiga aksi nyata, 1. Melakukan evaluasi kegiatan, dan kedua, melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan. Minggu keempat aksi nyata, 1. Melaksanakan refleksi kegiatan bersama semua elemen sekolah
yang akan dibuat dalam bentuk Google Form. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelaporan bukti aksi nyata yang sudah dilakukan. Yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan. Dukungan ini yaitu diantaranya dorongan dan motivasi dari kepala sekolah, dukungan tenaga, pikiran, dan motivasi juga dari rekan sejawat, dan seluruh elemen di sekolah dalam rangka mewujudkan rencana tindakan aksi nyata yang akan dilaksanakan di SD Negeri Daya Luhur 01, Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Cilacap. Dari rencana tindakan aksi nyata ini, saya sudah membuat video ataupun dokumentasi tentang pelaksanaan kegiatan aksi nyata yang sudah dilaksanakan di sekolah, dan berikut videonya. Demikian tayangan dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah dilaksanakan, terutama kaitan dengan budaya positif di sekolah yang sudah saya laksanakan beberapa minggu ke belakang. Meskipun memang belum optimal, akan tetapi dalam pelaksanaannya saya senantiasa berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin, karena saya rasa penerapan budaya positif ini tentu sangat penting, terutama dalam hal atau peningkatan karakter bagi siswa. Dan berikutnya saya juga sudah membuat di kelas, membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas 6, karena kebetulan saya mengampu di kelas 6. Saya sudah membuat keyakinan kelas
bersama anak-anak, dan alurnya pada waktu itu saya membuka kesempatan pada anak-anak untuk memberikan ide, gagasan, harapan, dan keinginannya terkait dengan suasana kelas, kemudian situasi seperti apa yang memang anak-anak harapkan. Waktu itu saya menggunakan Google Form. Dalam bentuk Google Form, anak-anak mengisi di Chromebook yang kebetulan di sekolah saya tersedia. Jadi anak-anak mengisi Google Form di Chromebook yang sudah disiapkan. Mereka mencurahkan harapan dan keinginannya masing-masing terkait harapan atau keinginannya untuk suasana kelas seperti apa, kemudian suasana pembelajaran seperti apa, dan mereka mengisi di Google Form. Saya merekap, kemudian kita bersama-sama membahasnya. Kita sama-sama melakukan diskusi terkait hasil yang sudah mereka isi dalam Google Form tersebut, dan ini keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang pertama, keyakinan kelas kami siswa dan guru yang disiplin menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian yang kedua, kami siswa yang saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang ketiga, kami siswa dan guru yang berbudaya, sopan, dan santun. Kemudian yang keempat, kami siswa yang disiplin pada saat kegiatan belajar. Dari keempat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama di kelas ini, harapannya tentu di kelas peserta didik merasa aman, merasa nyaman pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian tidak ada yang saling mengganggu, misalnya ketika sedang proses belajar. Pada intinya membiasakan mereka berdisiplin untuk sama-sama menjaga situasi pembelajaran yang aman dan nyaman, agar tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Seperti itu barangkali Bapak Ibu guru yang pada saat ini masih berada di Meet. Gambarannya barangkali bisa digunakan sebagai referensi untuk dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Tentu ini masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan, akan tetapi pada intinya sama tujuan dari pelaksanaan aksi nyata ini, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, kembali lagi ke materi, barangkali Bapak Ibu semuanya poin-poinnya dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu guru juga pernah membuat kesalahan, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat atau pernyataan yang disampaikan pada saat kita mencoba menstabilkan identitas anak. Yang berikutnya, validasi kebutuhan. Jadi dalam langkah ini bertujuan untuk membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah disampaikan tadi, yaitu baik itu kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima ataupun penguasaan. Itu tentang validasi kebutuhan. Jadi contoh kalimatnya dalam validasi kebutuhan ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian contoh yang lainnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya ketika anak melakukan kesalahan tersebut. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu contoh kalimat dalam validasi kebutuhan. Berikutnya, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini bertujuan untuk membuat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam menanyakan keyakinan ini, guru berkata, contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini tentang keyakinan kelas yang dulu pernah misalnya dibuat, jadi ditanyakan lagi kepada anak. Atau misalnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa misalnya? Dan yang lainnya misalnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat yang ditanyakan dalam segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, materi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 kemarin dalam modul 1.4. Dan berikutnya mungkin kita bisa sharing ataupun misalnya berbagi pengalaman tentang pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan di kelas, pernah kita lakukan di kelas tentang segitiga restitusi, ataupun misalnya tentang keyakinan kelas yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mulai mencoba untuk melaksanakan itu di kelasnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Silakan bisa mengacungkan raise hand untuk yang ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu semuanya. Jika cukup, saya mungkin akhiri sesi diseminasi modul 1.4 budaya positif di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah
berkenan mengikuti Meet ini dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang modul ini, tentang modul budaya positif ini, mudah-mudahan kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, dan tentunya demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari saya apabila dalam penyampaian materi ini, dalam sesi berbagi ini banyak sekali kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita tetap sehat, tetap diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.